Upex, Anda masih penasaran kelanjutan perbincangan kami dengan Kepala MTSN 1 Makassar, Pak Zulfikar? Berikut perbincangannya. Banyak orang tua ini Pak, bahkan tiap tahun sampai ribuan pendaftarnya. Nah, bagaimana caranya ini mengatasi ini? Ya, alhamdulillah itu adalah merupakan amanah orang tua. Ya. Tapi memang sekarang Pak, bukan lagi main digital itu biasa-biasa saja Pak. Ini kalau ada sekolah Pak yang menggunakan sistem pembelajaran manual Pak, dengan sistem tidak digital, yakinlah mereka akan mengalami keterlambatan. Iya. Karena contoh ya Pak ya, mengajarkan tentang cara menyembelih binatang atau hewan kurban Pak. Kalau guru-guru konvensional Pak kan menjelaskan Pak. Iya. Cara ngajarnya Pak, anak-anak buka halaman sekian, lihat gambarnya Pak. Kemudian ini harus pisau yang tajam. Itu guru-guru konvensional Pak. Saya dapat itu. Dia menggambar gurunya Pak kan, baru dia tayangkan atau ada gambar lain dalam bentuk visual. Itu kan dia bercerita Pak. Guru-gurunya bercerita. Pertanyaannya adalah apakah siswa itu akan yakin? Ya. Paham. Tetapi dengan digital Pak berbeda Pak. Kalau digital apa susahnya? Buka saja di YouTube. Ya. Tampilkan videonya cara menyembelih hewan kurban yang benar dan tepat, lengkap doanya. Betul. Setelah anak nonton, mengamati, melihat langsung video tayangannya dan nyatanya itu kan dalam bentuk video. Ya, nyata. Artinya nyata maksud saya itulah aktivitas nyata yang divideokan. Setelah itu mereka meniru. Namanya action. Tindakan. Nah, setelah meniru mereka melakukan apa yang ada di video, itu dia dilakukan. Kalau mereka belum paham, putar lagi. Apa yang susah? Mana lebih konteks? Mana lebih mudah Pak pembelajaran dengan seperti itu dibandingkan dengan kita? Kalau dulu kan kita dapat penjelasan, tidak melihat langsung, hanya lihat gambar. Itu pun gambar ya. Ya artinya dulu dibutuhkan memang kreativitas guru untuk mencari gambar-gambar yang relevan dengan pembelajaran. Sekarang apa sih yang susah Pak dengan teknologi? Semua ada Pak. Ini sudah zamannya Pak. Tapi itu saja salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah filter. Artinya bagaimana kemampuan teknologi ini mampu memfilter, karena kan kemampuan teknologi itu tidak bisa menggantikan dengan peran guru Pak. Tidak bisa. Walaupun secanggih apapun teknologinya, itu tidak bisa menggantikan peran guru. Karena ada karakter yang mau dibentuk Pak. Ada rasa yang mau dibentuk dalam proses pembelajaran. Jadi teknologi itu, sarana itu hanya mendukung saja program. Adapun pelaksanaannya itu akan lebih cepat pembelajarannya ketika menggunakan IT, jaringan full dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini guru-guru kita itu yang saya rasakan sebenarnya kalau saya lihat Pak, seandainya saya bisa petakan, ya guru-guru Indonesia semuanya bisa Pak. Dari Sabang sampai Merauke bisa. Yang penting mau. Yang penting mau. Dan guru-guru kami juga awalnya kan begitu juga. Yang mana mau ditipis Pak? Kan gitu Pak. Tapi buktinya. Akhirnya bisa. Jadi sebenarnya kuncinya adalah program. Program. Dan ini bagus sekali kalau dieksekusi lagi oleh pemerintah. Ya, diberikan dukungan program bahwa perlu adanya pembelajaran berbasis IT, teknologi. Dengan itu mudah, cepat, efektif, efisien. Nggak perlu ada anggaran tambahan, nggak perlu. Ngapain ada? Kalau ada lagi anggaran tambahan lebih bagus lagi. Tetapi kalau tidak, tinggal ditata saja manajemen programnya. Seperti saya katakan kan, bahwa anggaran kan. Ngapain saya beli kertas Pak? Banyak-banyak Pak. Ngapain saya beli kertas spidol Pak? Banyak-banyak. Nggak dipakai nanti. Nggak dipakai karena kita sudah digital. Ulang hariannya digital. Langsung bisa dikasih semesternya digital. Mid semesternya digital. Ujiannya CBT digital juga. Jadi untuk apa beli kertas? Soalnya juga dikirim-kirim digital. Bahannya juga digital. Referensinya juga digital. Itu jadi justru kalau misalnya tidak menggunakan sarana digital, justru lambat sekali Pak. Lambat sekali. Jadi termasuk kemarin kan rata-rata orang menggunakan Classroom, itu biasa-biasa saja. Google Classroom Jadi harapan saya adalah ingin melihat bahwa Indonesia ini sebenarnya mampu dan bisa. Kita punya guru-guru yang ada di Kemendikbud, guru ada di Kementerian Agama, semuanya cerdas-cerdas Pak. Karena mereka berada di era milenial. Tetapi walaupun mereka cerdas Pak, tapi tidak didukung dengan kesadaran dan kemauan untuk melakukan agen perubahan dalam dunia pendidikan, itu tidak akan mungkin terjadi.
Dukungan pemerintah sangat kita harapkan. Ya. Sarana yang ada kita maksimalkan, optimalkan. Dan juga Pak, kalau kita beli kertas kan habis pakai Pak, hilang. Dan, tapi kalau ini Pak bertahan. Iya. Apalagi dia bergaransi. Dan dari situ Pak, simpel Pak. Simpel. Jadi itu Pak. Lingkungan juga Pak. Ya. Ramah lingkungan juga. Jadi di kelas itu Pak tidak lagi banyak gambar-gambar Pak. Nggak perlu ada roster pelajaran, daftar menyabu. Ngapain Pak? Ada di sini Pak. Jadi di Android, di anunya Pak, bukan Android Pak ya, tablet ya Pak. Di tablet digital itu Pak, kami gunakan yang saya rekomendasikan itu bukan karena saya ada apa-apanya, tapi memang dari segi manfaat dan kapasitasnya itu adalah anak-anak, saya bilang silahkan beli, tapi cari yang standar. Jadi 3 RAM itu Pak. Oh, yang 3 RAM. Minimal 3 RAM. Anak-anak rata-rata beli yang merek Samsung, yang 3 RAM itu. Harganya 2,5 ya, 2,5. Jadi diisi di sini Pak, jadi tim revolusi itu mengisinya. Ada profilnya Pak. Jadi profil dulu. Nama siswanya, foto siswanya, nomor induk siswa nasional, nama programnya, pembelajaran digital. Di situ fitur. Jadi kalau dibuka itu tabletnya langsung kelihatan profilnya, profil siswa itu. Setelah itu diisi oleh tim revolusi fitur-fitur pembelajaran. Menu kebutuhan, jadi nggak usah lagi apapun yang menjadi kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu di-downloadkan, dimasukkan semua. Contoh misalnya LKPD digital, kemudian apa lagi? Kamus bahasa Inggris, bahasa Arab, aplikasi terjemahan seluruh bahasa kan ada semua Pak. Itu kan sekarang kan kalau mau menerjemahkan bahasa Inggris kan tinggal scan saja. Apa sih yang susah sekarang? Ada Google Translate. Iya, ada Google Translate. Itu Pak ya. Jadi itu fasilitas itu kita masukkan fiturnya. Google Translate, kemudian video-video pembelajaran yang menguatkan, kemudian bank soal dikirimkan saja. Bank soal kan soal ujian kompetensi. Itu semuanya Pak. Jadi ya kita rasakan sajalah. Apa sih yang tidak bisa dengan menggunakan teknologi? Betul. Iya, tapi tadi saya katakan bahwa memang anak-anak kita sudah cakep Pak. Jadi anak-anak sekarang mereka selain cakep digital, mereka memang harus mampu untuk diberikan pemahaman bahwa memang ada yang fiturnya itu sudah diatur. Jadi ada SOP Pak, standar operasional pelayanan. Artinya ada jam-jam tertentu anak-anak bisa menggunakan tablet itu. Tapi kalau jam-jam istirahat tidak diperkenankan. Tapi sekarang kan kalau misalnya mereka mau masuk di perpustakaan digital kan tidak perlu ke perpustakaan. Dia hanya di depan kelasnya saja, saya mau baca buku ini. Dia connect nanti dengan linknya yang ada di perpustakaan. Dia bisa baca, dia bisa memilih judul-judul fiksi non fiksi yang ada di perpustakaan. Jadi itu yang terjadi Pak. Dan efisien ruangan juga Pak. Iya, itulah. Jadi sekarang itu dunia pendidikan sekarang ini memang harus mengalami agen perubahan. Cara berpikir kita harus seperti itu. Saya tadi bayangkan Pak, waktu sebelum ke sini diceritakan sama Pak Jakbar soal madrasah digital. Saya awalnya berpikir yang pertama kali dilakukan adalah mempersiapkan infrastruktur. Wah, mahal itu. Ternyata yang dipakai bukan infrastruktur yang harus diadakan baru. Ini sudah siap semua, tinggal bagaimana ada sosok yang menggerakkan kayaknya Pak ya. Nah di sinilah peranan Pak Sul saya lihat menggerakkan infrastruktur di dalam, SDM di dalam untuk mau beralih ke digital. Karena semua ada di kan gini Pak. Coba saja bayangkan Pak ya. Ketika misalnya begini, tadi kan sudah saya kasih contoh. Ada anggaran operasional. Itu kan beli ATK Pak. Karena saya nggak butuh spidol. Nggak butuh spidol. Saya butuh nggak terlalu banyak maksud saya. Tadinya misalnya 60 dos per tahun, saya hanya butuh 5 dos. Misalnya gitu. Jadi itu efektif Pak. Nah, jadi operasional itu saya alihkan. Karena saya melihat juga di luar negeri begitu. Dia ada buku paketnya, terus ada tabletnya, dia koneksi dengan multimedia. Keren sekali Pak. Keren sekali anak-anak di luar negeri itu. Jadi pengembangan skillnya itu luar biasa. Penggalian soft skillnya itu luar biasa. Jadi jadi kalau dikatakan mampukah kita untuk mempelajari kita, saya rasa tinggal 3 huruf saja, mau. Kalau ada kemauan di situ ada jalan.
Kemudian awalnya saya juga tidak ada multimedia, tapi karena ada anggaran yang saya pakai, Akhirnya, saya revisi, saya beli. Kalau dipikirkan kalau tidak punya anggaran, ya pakai saja dulu LCD. Iya. Itu kan LCD paling di bawahnya itu digital. Pakai LCD saja dulu gunakan, tapi jelas Menggunakan tool screen ya, tadi, Pak, touchscreen-nya itu bisa juga, Pak. Jadi kita layar misalnya ini papan tulisnya, Pak, Iya. kita tempeli touchscreen, Pak. Nah, itu bisa juga layar sentuh di dalam. Cuma bedanya warnanya, pewarnaannya tidak terlalu masih buram. Masih buram, iya. Karena Beda dengan kalau yang TV. langsung. Tapi kan kalau saya kan mau yang keren, Pak. Saya mau yang bagus, Pak. Itu bagi madrasah yang madrasah dan sekolah yang belum mampu untuk menyiapkan multimedianya. Berdayakan dulu yang ada. Menggunakan LCD. Tapi ketika sudah mampu dan mau, ya lakukan yang terbaik. Karena kan kita diberi kesempatan dan peluang. Kan anggaran bos kan. Makanya itu banyak orang yang berpikir, cukuplah anggaran bos. Sebenarnya anggaran bos itu cukup, Pak. Kalau dikelola secara efektif dan efisien. Cuma kalau ada misalnya tertentu standar yang melebihi, misalnya nggak terlalu butuh misalnya, belanja bukan kebutuhan tapi keinginan, itulah yang membuat program-program madrasah terabaikan. Tetapi kalau berdasarkan kebutuhan dan sudah ditata dengan baik manajemennya, seperti tahun ini saya kan sudah rencanakan, tahun depan saya butuh sekian multimedia. Berarti saya sudah masukkan anggarannya. Tinggal eksekusi. Apa yang susah, Pak? Ya, baru enaknya, Pak, karena ya itulah tadi. Kita masuk di kelas bersih. Coba di MTS model, Pak. Lihat sana, MTS N1 Kota Makassar. Itu kelasnya, Pak, seperti miniatur hotel, Pak. Wah. Kapan-kapan kita ke sana. Ke sana, Pak, lihat kelasnya. Kita sudah berprinsip, kita harus sama dengan luar negeri kelasnya. Nggak boleh lagi kumuh, berbau. Nggak boleh lagi, Pak. Nggak begitu. Karena kami di kelas itu hanya ada etalase, Pak. Jadi memang tidak ada pajangan-pajangan kayak gambar-gambar visual, tetapi kami kan punya drive, Pak, penyimpangan kiriman tugas, Pak. Jadi guru itu sudah buat drive-nya, mengirim tugas-tugasnya lewat itu. Ngapain dipajang orang? Jadi anak-anak mau buka hasil tugasnya bisa buka saja. Buka saja, ya. Jadi yang ada di kelas itu hanya gambar presiden, wakil presiden, Pancasila, kemudian apalagi etalase, Pak. Etalase itu adalah tempat penyimpangan karya mahasiswa, prestasi-prestasi siswa di kelas. Misalnya guru telah merakit bahan, misalnya melakukan riset, ya, menemukan alat-alat riset, itu dibuatkan dalam bentuk dimasukkan ke etalase supaya karyanya itu dihargai. Jadi yang tersimpan di kelas itu adalah alat peraga yang betul-betul riset, penemuan-penemuan yang akan memudahkan anak untuk mengamati, Pak. Jadi bahan ajar digital itu, Pak, karena bagusnya di sekarang ini karena diintegrasi, Pak. Jadi di integrasi itu ada Al-Quran dan hadis. Setiap materi itu ada dulu materi Al-Qurannya, ada hadisnya. Jadi mereka betul-betul ditenangkan dulu jiwanya, anak-anak, kemudian masuk ke lalu enak, Pak, anak-anak suka, Pak. Bayangkan saja, Pak, kalau digital, anak-anak tidak meminta izin, Pak. Mengapa tidak meminta izin pada saat pembelajaran, Pak? Pertama, takut mereka ada momen yang harus tidak bisa hilang, Pak. Di games, Pak, tidak mau, Pak. Karena dia gunakan kahot, Pak. Di situ kan heboh, Pak, kalau ada kahot. Gamesnya. Jadi tidak mau tinggalkan, Pak. Itu belajar seperti bermain. Iya, bermain sambil belajar, Pak. Tapi sudah betul-betul fokus. Yang kedua, video kontekstual, Pak. Tidak mau ditinggalkan, Pak, karena jawaban soal-soalnya ada di situ. Tidak mau tinggalkan, Pak. Kemudian pada saat dia assessment, Pak, kan ada pretest, ada posttest, Pak. Pretestnya itu kan di awal games, pretestnya Google Form di akhir. Kapan dia tidak bisa? Ini kan berbasis ceritanya internet, Pak. Kalau ditinggalkan, Pak, dia ketinggalan. Lewat. Lalu kan diumumkan siapa yang paling tinggi nilainya kelihatan nanti, Pak, di layar, Pak, langsung kelihatan, Pak. Jadi yang betul-betul perhatikan akan kentara, Pak. Ya, capaiannya. Jadi itu memotivasi siswa. Harus paling atas. Bagusnya, Pak, karena tidak ada PR, Pak. Ngapain ada PR? Aduh, kenapa saya tidak lahir di zaman milenial, Pak, ya? Karena PR itu sudah dimasukkan di LKPD, lembar kerja peserta didik digital. Jadi seluruh indikator dan tujuan pembelajaran itu dibuatkan asesmennya, stimulus dan asesmennya masukkan ke LKPD digital. Jadi ketika anak yang butuh penguatan, butuh pemahaman mendalam, ya buka saja LKPD-nya. Itu yang terpenting. Jadi kenapa? Jadi tidak ada PR-nya karena begini,
selama ini kan banyak guru yang bangga kalau saya punya anak saya ada remedial, pengulangan. Itu kan bangga mereka. Banyak guru yang kalau remedial, anak saya sekian remedial. Padahal sebenarnya Pak, kalau ada yang mengulang, ada yang remedial, itu sebenarnya kegagalan guru dalam mengajar.